Mungkin buat penonton yang di rumah bingung kenapa ini gitu ya. Ternyata dikasih surprise sama teman-teman itu dapat hadiah umroh. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini hampir mirip-mirip sih sebenarnya ya. Awalnya dibilang dikomplain. Dikomplain ternyata pas dilihat wah dapat surprise dari teman-temannya. Ini kayak Ustadz Maulana kebohongan juga tadi di situ. Tapi kalau kayak gini boleh gak nih Ustadz Syam? Apalagi buat tujuannya kasih hadiah ibadah. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka menakut-nakuti orang lain. Ini kan menakut-nakuti namanya nih. Menakut-nakuti membuatnya khawatir seseorang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya seseorang yang menakut-nakuti seseorang yang lain dengan senjata tajam itu akan dilaknat oleh Allah sampai dia menurunkan senjata tajamnya. Jadi ada orang menakut-nakuti dengan pisau, gitu misalnya, atau dengan apapun itu, dengan anak panah atau apapun itu, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menurunkan sesuatu yang berbahaya tersebut. Maka subhanallah, jikalau hendak membuat surprise, hendak memberikan hadiah, kan ini kan supaya lebih seru gitu ya, didramatisir dulu supaya lebih berasa hadiahnya. Kalau tiba-tiba dikasih umroh gitu aja, ini nggak ada, misalnya nggak ada surprise-nya gitu. Nah Islam itu nggak kaku-kaku amat. Hal-hal yang seperti ini mungkin subhanallah yang penting tidak ada kebohongan di dalamnya. Karena kebohongan dalam maksud bercanda pun di dalam agama kita. Kebohongan yang diperbolehkan hanya yang disampaikan oleh guru kita tadi. Mendamaikan suami istri dan juga dalam strategi peperangan. Jikalau kebohongannya sampai membuat orang lain jatuh mental. Seperti tadi dia udah ketakutan. Kenapa? Karena ada komplainan dari misalnya customer atau ada komplainan dari kantor. Maka itu dilarang di dalam agama kita. Contoh misalnya sahabat Rasulullah SAW. Nuaiman ibni Amr. Nuaiman ini subhanallah ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandak subhanallah. Namun terkenal sekali suka ngeprank Nabi gitu. Suka banget ngeprank Nabi. Tiba-tiba Nuaiman menyukai suatu buah. Dia datang penjual buah kepadanya. Lalu dia mengatakan, kalau saya ada orang yang lebih pantas makan daripada saya. Bawakan kepada orang itu pasti dimakannya. Maka penjual ini datang kepada baginda Nabi SAW. Lahap dimakan oleh Rasulullah SAW. Karena dipikirnya ini adalah hadiah. Setelah dimakannya Nuaiman datang, yakni penjualnya mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah silahkan membayarnya. Saya pikir ini hadiah, kata Rasulullah SAW. Maka siapa yang mengirimmu ke sini? Nuaiman, subhanallah. Datanglah Nuaiman dan mengatakan Nuaiman, ya Rasulullah saya ingin memberikanmu hadiah tapi saya nggak punya uang. Jadi saya kirim saja penjualnya. Mungkin engkau harus membayarnya karena ini adalah seorang penjual buah. Maka subhanallah hadiah itu boleh dengan cara sedikit drama tapi jangan sampai ada kebohongan di dalamnya apalagi sampai membahayakan nyawa orang lain. Niat baik harus disampaikan juga dengan cara yang baik. Niat baik harus juga dengan amal yang baik. Jadi niat baik itu nggak cukup Mas Fadli, harus amalannya juga baik. Ini Masya Allah. Tapi gini nih, mungkin Ustadz Maulana saya coba tanya sekalian ya. Kalau kita lihat di stasiun TV kan banyak tuh ya, kalau misalnya orang lagi merayakan hari lahir ya kan, di prank dulu lah tiba-tiba mobilnya pecah lah, apalah segala macam. Nah itu kan ada unsur menakut-nakuti juga. Nah itu gimana tuh? Kalau kita ke istri juga ngasih surprise buat hadiah pernikahan, itu gimana? Boleh atau nggak boleh tuh? Kalau berbicara sesuatu yang, ya nanti aja deh. Nanti aja gimana maksudnya? Karena gini, aku ingat 2015 pernah ada orang Ustadz baru datang sini, itu sepatunya disembunyiin. Aduh, disembunyiin. 2015 itu. 2015 di studio Siapa belakang. itu rese banget orangnya? Namanya Padli menyembunyiin sepatunya Ustadz Sam. Udah deh kalau gitu deh. Kalau gitu jangan dilanjutin dulu. Ntar aja ya. Buat jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana nih Kak. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masih ingat